Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Baik. Sudah makan? Sudah. Ada yang belum makan? Sudah. Hari ini kita bakal melaksanakan asesmen tes kejurusan. Ya, tujuannya buat apa? Tujuannya buat mengetahui kira-kira profesi apa sih yang paling cocok sama kalian, sama kira-kira prospek atau perjalanan karir seperti apa yang perlu kalian tempuh, apakah ke SMA, SMK, atau ke yang lainnya. Paham ya? Oke, sebelumnya Bapak mau absen dulu. Abdul Wafi, oke, Ahmad Haikal, Ahmad Rehan Yusuf, Hafiz, Amalah, oke, Arifin, Aulia. Oke, hari ini kita bakal melaksanakan tes asesmen. Jadi, buat kalian di depannya sudah pastikan semua sudah menyala komputernya. Ya. Berikutnya ikuti langkah Bapak. Kita buka ke Google Chrome. Google Chrome. Dari Google Chrome sudah? Dari Google Chrome. Klik kiri 2 kali. Kalau sudah masuk ke Google, klik kiri kalau aja. Kiri kan. Kalau ada muncul akun berarti begini. Ya, saya suka hewan. Ya, saya suka merawat. Saya pandai belajar secara mandiri. Menikmati penulisan kreatif. Tulisan kreatif, tulisan hal-hal yang kreatif. Oh, kayak novel itu. Ya, betul. Ada kendala dia? Sudah? Tunggu dulu. Apa tulisannya itu? Klik selesai. Yang sudah. Habis itu jangan diapa-apain dulu, ya. Silakan dibaca hasilnya. Halo. Kita melaksanakan tes asesmen, namanya tes asesmen penjurusan. Semua sudah tahu rasanya kan? Sudah tahu? Kira-kira ada yang bisa menjelaskan ke hasilnya itu apa? Boleh satu orang? Mungkin yang bisa menjelaskan hasil yang boleh dapat tadi? Sebutkan aja. Dulu dapat ini Pak, ini siapa? Boleh Julia? Hasilnya apa tadi? Investigatif, sosial, sama konvensional. Berapa persentasenya intinya? Jadi 85% yang S, 85 yang C, 85%. Ada lagi yang lain menyebutkan hasilnya? Boleh? Rehan dulu. Iya. S-nya sosial 57. Oke. 42. Dan Konvensionalnya 100. konvensional 100%. Oke, Julia. Julia siapa sih namanya? Juli. ISC, I-nya berapa persen? 100. 100. Iya 100. Oke, tepuk tangan buat semua.
Julia, kira-kira tahu nggak apa sih maksudnya? Nggak tahu. Oh Rehan? Kalau Julia tahu? Maksudnya? Ya, dari hasil itu dia tahu nggak kira-kira apa penjelasan dia? Ya. Oke, yang lain kira-kira tahu nggak kira-kira hasilnya apa? Oke, karena belum tahu, makanya setelah ini kita bakal Bapak jelaskan terkait apa maksud dari apa tadi? R, apa maksud dari I, dan sampai apa maksud dari C. Oke, tolong perhatian semuanya. Karena ini bakal menentukan bagian nanti setelah lulus SMP mau lanjut kemana, pilihannya ke SMA atau SMK yang sesuai dengan hasil tes penjurusan hasil ini. Semuanya menjawab sesuai dengan keadaan kan? Bukan dibuat-buat dibaik-baiki kan? Oke, berarti itu hasilnya sesuai dengan keadaan yang belum kita rasakan sekarang. Oke, semuanya tahu lagu Naik Delman? Ada hari Minggu ke kota, naik delman istimewa. Apa ya? Oke, tapi sekarang pakai gerakan. Teman-teman pakai gerakan. Gerakannya simpel ini, diulang aja. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota. Berapa kali? Terus. Naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Usir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Nanti 2, 3, 4 pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa, ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Oke, kita lanjutkan. Bingung pilih jurusan atau karir? Pasti anak SMP ini ada yang sudah mungkin pikirannya sudah jauh visioner, saya bakal jadi seperti ini, sudah ada, tapi masih banyak juga yang masih bingung. Kira-kira yang cocok buat saya ini apa sih? Kira-kira karir masa depan saya apa sih? Ya. Baik, baca. Bayangkan sebuah kompas, tahu kompas kan? Ada tulisan apa aja di kompas itu? Ya, utara itulah pokoknya. Menunjuknya banyak arah sekaligus. Pernah merasa seperti itu saat memikir masa depan? Maksudnya apa? Banyak sekali cabangnya. Pengen jadi ini, pengen jadi itu, ini. Itu sangat saling banyaknya buat pengen jadi Mengapa kebingungan itu wajar? Coba lihat di sekeliling buat lihat begitu banyak pilihan menarik dari teknologi yang terus berkembang, ya, hingga dunia seni yang membuka wajah juga merasa overwhelmed dengan semua peluang ini. Karena saking banyaknya hal yang gue dapatkan di lingkungan, ya, banyak sekali. Makanya gue lihat kadang-kadang terdistract hendak jadi ini juga. Misalnya di TikTok lah, kita anggap lebih mudahnya. Di TikTok gue lihat FYP, misalnya set atau apa, jadi karena ada keinginan pernah jadi set juga, ya ada. Itu ada lihat artis terkenal banyak duit segala macam pengen jadi artis juga, itu kan. Pada penyanyi pengen jadi penyanyi juga. Jadi berdasarkan lingkungan itu sangat mempengaruhi arah dan mau kemana, ya. Karir ini harus dibimbing, harus diarahkan dengan betul-betul. Karena takutnya kalau salah arah, gak ada sesuai dengan keinginan dan minat, akhirnya kira-kira bisa berhasil atau tidak? Tidak kan ya? Karena keinginan sama jurusan itu harus saling terarah, harus saling sama, harus saling balance. Kita minatnya apa, karirnya juga kalau bisa sesuai kita minatkan. Bayangkan kalau kita mengerjakan sesuatu tapi kita tidak minat, kira-kira hasilnya bagus atau tidak? Tidak ya? Berarti pilih jurusan atau pilih karir yang sesuai dengan minat dan keinginan buat dia. Paham ya? Paham? Paham. Ya. Mengenal diri sendiri. Coba pikirkan apa yang benar-benar membuatmu bersemangat. Sambil mikirkan apa yang kira-kira buat dia bersemangat. Bukan hanya mata pelajaran, betul benar dia bagus juga semangat dia. Tapi juga hal-hal yang bakal melakukan di waktu
luang. Apa yang buat lupa waktu saat mengerjakannya? Main game. Ya, main game mungkin ya. Terus TikTokan mungkin. Atau ada hal lain yang positif, baca buku misalnya, bersedekah, masya Allah, bersosial, membantu teman, membantu tetangga, membantu keluarga misalnya. Hal-hal yang buat dia senang melaksanakannya. Biasanya orang-orang yang suka masyarakat itu orang-orang yang sosial. Ada yang S keluar misalnya? Ada S ya? Jangan takut untuk mencoba hal baru. Teman-teman, karir itu bakal muncul sejalan atau beriringan dengan proses gantian. Ya, misalnya hari ini Bonpian pengen jadi guru misalnya. Nanti SMA Bonpian pasti bakal berubah. Gak menutup kemungkinan bakal berubah. Ya, hari ini dia pengen jadi presiden, bisa aja nanti pengen jadi dokter misalnya. Ya, dia bakal berjalan sesuai dengan pengalaman Bonpian. Makanya dia pernah takut untuk mencoba hal baru. Siapa tahu dengan hal baru yang Bonpian lakukan itu bisa mengarahkan ke jurusan yang sesuai dengan Pian. Kalau Pian suka pengen coba nyanyi, pengen coba hal sosial, Kalau merasa nyaman dan cocok, dalami di sana. Gitu ya. Yang pernah takut untuk mencoba hal yang baru. Kalau suka masak, tadi ada pilihan yang masak-masakan ya. Kalau suka masak, coba masak kira-kira kalau yang masak ada kesenangan di sana, coba dalami di sana. Ya. Nah, masih kayak aja digoreng gitu ya. Oke. Cari tahu lebih dalam tentang berbagai bidang. Cari tahu, maksudnya bidang apa aja. Kalau tentang kedokteran berarti bidang apa yang didalami? Bidang keibaan ya, tentang biologi mungkin ya. Dalami hal kayak gitu. Terus misalnya pengen jadi presiden atau pengen jadi psikolog, berarti yang dalami hal yang sosial gitu kan ya. Jadi harus dalami bidang-bidang yang pengen buat Pian capai. Oke? Berdiskusi dengan orang yang berpengalaman. Cari kawan atau cari orang, bapak guru kan, atau mama, abah yang punya pengalaman hidup. Tanyai, Mak, Pak, Bu, Pian dulu pengen jadi apa? Pasti orang tua tuh punya mimpi, tapi mungkin terhalang dengan kondisi yang tidak memungkinkan. Yang penting buat Pian tahu dulu mama tuh pengen jadi ini, misalnya, atau pengen jadi ini. Terus Pian arahnya kemana, terus gimana ya. Cari pengalaman sama orang-orang yang kiranya bisa membantu buat Pian. Terlebih di sekolah ada guru BK. Ya, minta tanya guru BK, Bapak saya cocok di mana kira-kira ya Pak? Bapak arahkan saya dong Pak, mau ke SMA atau SMK Pak? Perlu sekali buat Pian, apalagi kelas 3 nih. Ya, jangan ngangong-ngangong aja. Jangan ikuti arus saja. Harus realistis, harus punya tujuan. Kalau pengen jadi dokter nanti minta arahkan ke Bapak misalnya, Bapak saya harus kemana? Berarti kalau mau jadi dokter arahnya ke SMA, ambil IPA misalnya gitu ya. Dan sebagainya. Kelas atau yang lainnya. Manfaatkan sumber daya yang ada. Sumber daya ada apa sekarang yang paling pesat? Teknologi berkembang sangat pesat. Manfaatkan untuk hal yang positif, yang baik ya. Seperti apa? Mencari informasi sekolah ya. Di sekolah tuh apa aja persyaratannya? Kira-kira nilai KKM-nya berapa? Kalau misalnya nilai KKM-nya udah mencukupi, apalagi jalur yang lain, misalnya lewat prestasi, lewat sertifikat, harus cari tahu, manfaatkan sosial media yang ada, manfaatkan teknologi yang ada. Jangan digunakan untuk TikTokan, main game, hal-hal yang kiranya teknologi itu tidak bermanfaat jatuhnya. Lebih gunakan ke hal yang bermanfaat. Karena bukan kelas 3 sudah arahnya mau ke SMA atau SMK atau mana mungkin ya, sesuaikan dengan minat buat dia. Terima kasih. Sama-sama. Oke. Sekarang kita mau cek yang tadi itu. Ya. Nah, oke. Screen. Lucu banget ya. Ya.
Sekarang kita baca dulu yang R. Realistik ada yang dapat R? Yang R-nya persentasenya besar ada? 100. Oke. Kita baca R. Orang yang R, ciri-cirinya pertama apa? Suka bekerja dengan tangan, pakai alat, pakai mesin atau hewan. Praktis, konkret, suka aktivitas fisik. Sambil diperhatikan ya, sesuaikan sama diri buat dia. Dan memecahkan masalah nyata. Cenderung menghindari pekerjaan yang membutuhkan banyak interaksi sosial atau pemikir abstrak. Orangnya nggak suka berinteraksi sosial, lebih suka pemikirnya yang aneh-aneh itu orang-orang yang realistik. Ya, dia suka bekerja dengan tangan, terus dengan alat dan mesin atau hewan. Profesi yang cocok dengan anak-anak R ini apa aja? Tukang. Kenapa tukang? Karena dia suka ya? Insinyur, petani, mekanik, polisi, dan ahli IT. Ada yang sesuai kan sudah yang R? Sama keinginan atau ciri-ciri? R pas saja. Sama keinginan dia. Teknisi, menarik sekali. Lalu berikutnya yang I, ada yang I, yang masuk di I. Sekarang kita baca sesuai kan? Kalau ada yang lebih dari satu, ada misal R, I, C atau R, I atau apa, berarti berarti antara keduanya itu ada dalam diri buat pian. Mau lebih cocoknya kemana? Misalnya ada R aja pun berarti cuma R aja berarti. Atau ada I, S, C berarti antara tiga itu ya. Yang I atau investigatif suka menyelidiki, suka meneliti, suka menganalisis dan memecahkan masalah kompleks. Penasaran, analitis, mandiri dan suka belajar hal-hal yang baru. Cenderung menghindari pekerjaan yang terlalu repetitif atau berorientasi pada penjualan. Profesinya apa? Ilmuwan, peneliti dokter, programmer. Ini anak-anak game nih biasanya nih, programmer, analis data atau psikolog. Sambil diperhatikan ya. Berikutnya anak-anak yang artistik. Ada A. Kita lihat A-nya kreatif, ekspresif, inovatif dan suka bekerja di rumah yang tidak terstruktur, menikmati ekspresi diri melalui seni, musik, tulisan atau drama. Cenderung menghindari pekerjaan yang sangat terstruktur atau monoton. Profesinya apa? Seniman, desain grafis, musisi, penulis, aktor, atau arsitek. Yang pengen jadi artis nih, biasanya anak-anak artis nih. Ya. Yang S ada S, sosial, suka membantu, mengajar, menyembuhkan, atau melayani orang lain. Empati, kooperatif, ramah, dan komunikatif. Cenderung menghindari pekerjaan yang melibatkan mesin atau data murni. Pekerjaannya apa? Guru, konselor, perawat, pekerja sosial, psikolog, dan pelatih. Bapak kemarin hasil bapak itu sosial. Lanjut ada lagi yang entrepreneuring atau berwirausaha. Ada? Katakannya, oke. Suka memimpin, mempengaruhi, meyakinkan atau mengelola orang lain untuk mencapai tujuan ambisius energi. Suka mengambil resiko dan berorientasi pada hasil. Sambil dibaca anak-anak ada pertanyaan dari ke-6 hasil tes penjurusan. Ada pertanyaan? Mungkin anak-anak yang R dulu pertanyaannya. Yang R, yang presentasi R yang besar. Oke, turun ke tangannya. Rijal mungkin apa yang mau Pian sampaikan atau Pian sudah ada bayangan nggak kira-kira jurusan kayak gimana? Apa ya? Masuk jurusan teknisi ya. Berarti mau ke arah teknisi ya? Ada selain itu, selain teknisi mungkin ada cabang yang lain seperti Rijal dulu. Berapa ya? Selain teknisi bisa penjualan, Bisa berjualan pemasarannya marketing, mungkin apa lagi? keuangan, Berarti tadi sesuai nggak sama minat Pian? Sesuai. Betul kan tinggal dulu. Mekanik Pak. Mekanik, berarti sudah tahu arahnya kemana ya? Berarti mau kemana harus lulus? SMK sudah ada. Bisa jadi ya kalau SMK sudah ada jurusan mekanik, ada ya? Berarti ke sana.
Semoga ada jalan ke sana, ada pendidikan di sana ya. Satu tahun untuk remaja. Putra, selain itu ada nggak yang lain? Ada. Selain mekanik, dia pengen jadi apa? Sesuai dengan hasil penjurusan. Ada. Oke. Yang lain boleh mau menyampaikan? Sampaikan aja jam lalu biar kita arahkan kemana? Yang lain boleh? Ada? Iman mungkin maunya kemana-mana sesuai hasil itu. Ada juga. Arahnya mau kemana? Di sini doang lah ya. Di sini. Terus nanti rencana mau kemana? SMA, mana? Yang pelatihan aja loh. Kemana aja kan ke WC, ke WC. Terus gimana? Hah? SMK juga. Ini mau ke penjurusan aja ya? Sekolah penjurusan. Tepuk tangan buat Ilma. Dan ceweknya kita sudah ada bayangan? Mau kemana? Mau apa? Dan hewan. Amputasi. Ini sama enggak? Boleh ngikutin. Yang penting sesuai dengan itu. Ya. Jadi menjalani sesuatu, menjalani sesuatu dengan minat itu sangat menyenangkan. Ya kan ya? Menjalani sesuatu dengan keinginan dan kita kehendaki itu menyenangkan. Tapi kalau menjalani sesuatu dengan hal-hal yang tidak kita inginkan, kita bakal terpaksa dengan yang tidak maksimal. Ya, kalau sudah tahu minatnya di mana, kita arahkan ke sana. Semoga ada jalannya ke sana. Ya. Deva, sini apa tadi? S, sosial. Sesuai dengan sama keinginan. Pengennya apa sebenarnya? Hasilnya S saja kan? Atau ada yang lain? Selain S, persentasenya berapa persen? Oh, bisa ya. Besar semua nih, berarti dia ada peluang semua yang tidak. Iya. Kira-kira dari semua ini yang masih paling kualifikasi. Peluang berarti dia ada yang tidak ya. Tahu mana? Nah, ada lagi yang lain? Iya. Hidayah? S, paling besar S saja kan? S, kira-kira S itu sesuai nggak? Sesuai plannya dia apa? Dokter. Oke. Berarti harus kemana? SMA ngambil? Ya. Berarti ada 29 orang. Sekarang Bapak mau bagikan lembar rencana karirku. Ini sebagai aplikasi buat kalian dari pemahaman dari mengerjakan aktivitas tadi, mengerjakan tes, habis itu refleksi tadi juga, dan tadi juga ada materi. Sekarang buat rumus GPU. Oh ini kan? Sekarang buat kalian mengerjakan yang namanya aplikasi dari materi tadi. Buat kalian silakan tolong dibagikan. Warna cuma satu nya Bapak. Pokoknya kalau print warna semua lama kita ya. Semua dapat satu ya, pastikan semua dapat satu. Kalau dua bayar. Julian, Insinyur Muhammad Fadil, LPD. Mama. Kalau sudah silakan ditulis nama, kelas sama tanggal dulu. Ada yang belum? Ya. Pastikan semua dapat. Kalau ada dia kasih di depan. Tulis nama, tanggal dan kelas sekarang. Bagian sini. Ada belum dapat? Paris dapat Paris? Paris dapat, alhamdulillah. Tanggal 12 pintar, kena tanggal. Tidak? Nama, tanggal, sama kelas sudah? Sekarang lihat yang ini, ada tulisan Riasek. Ya, Riasek dicontreng sesuai huruf yang keluar tadi. Ada kalau R berarti contreng R aja, kalau R2 berarti contreng R sama I. Kalau 3 contreng ketiganya. Contreng yang keluar paling besar tadi. Paling besar itu apa? Ada 3, ada kalau ada 3 terus contreng 3, kalau ada 2 contreng 2. Sudah? Sudah? Kalau
Kalau sudah tulis hasil tes jurusan. Misalnya R tulis panjangnya apa ya? Realistik tulis R realistik berapa persen gitu ya. Terus kalau I investigatif berapa persen? Terus itunya persennya. Ya. Yang hasilnya aja. Kalau 2 berarti ya tulis persentase 2 aja. Kalau 3 tulis persentase yang 3. Di kolom di bawah riasek itu ya. Belum? Tulis persennya. Salah. Sambil ya. Tulis juga persentasenya, misalnya sosial berapa persen, artistik berapa persen, sesuai yang keluar hasilnya. Enggak. Yang keluar hasil misalnya S saja tulis S, sosial berapa persen. Sudah? Belum. Oke, it's okay. Sudah? Kalau sudah? Belum, Pak. Belum. Oke, it's okay. Sudah? Kita ke bawah ada 10 tahun lagi aku akan menjadi apa? Umur ini hapusnya. Umur pian sekarang berapa? 15 berarti 10 tahun lagi? 25. Bayangkan umur 25 Bang Pian sudah ngapain aja? Bang Pian bakal jadi apa? Bapak umur Bapak 25 tahun sekarang, 26. Bapak sudah jadi guru, Bapak sudah kuliah, Bapak sudah alhamdulillah ASN, sudah profesional juga, PG. Nah itu pencapaian itu. Nanti 10 tahun lagi saya bakal jadi dokter misalnya, bakal jadi polisi. Silahkan ditulis. Boleh sekali. Kalau lebih dari 2. Boleh. Jangan juga dong. Bentar. Mafia. Mafia tanah. Mafia tanah. Jangan dong, mafia lu lulusnya negatif. Gimana sih Pak Dir? Kalau Terus?